Ini gue mau share salah satu pendapat gue yang mungkin gak populer dan akan jadi perdebatan juga. Jadi, orang-orang sering belajar Mandarin biasa mulai dari pinyin. Dan banyak orang juga rekomendasi dari pinyin. Tapi gue justru bertanya-tanya kayak, kenapa sih pinyin dulu? Sebenarnya yang bikin gue agak ragu buat ngajarin orang pinyin dulu itu karena walaupun di satu sisi pinyin itu emang bagus ya, kayak kita jadinya langsung bisa, dalam tanda kutip, langsung bisa tahu Mandarin ini baca yang benar itu kayak gimana. Tapi banyak case yang gue temuin adalah ketika dia udah sangat familiar dengan pinyin, pas dia ketemu Mandarin pun dia akan cari pinyin dulu. Atau bahkan yang sering ditemukan di anak kecil adalah misalnya dia lagi baca Mandarin, yang dia liatin adalah pinyin dia yang di atas, tapi dia nggak kenal huruf Mandarin dia yang ada di bawah. Jadi kenapa gue nggak ngajarin pinyin dulu? Karena gue takutnya orang-orang itu jadinya terlalu tergantung sama pinyin dulu gitu. Jadi apa-apa kita lihat dulu pinyinya apa. Sebenarnya itu memang bagus, karena tadi juga gue bilang kan, kita tahu oh Mandarin ini cara bacanya gimana. Kalau nanti udah gak bisa baca, lu tahu oh gue bisa lihat pininnya nih, jadi gue tahu gimana bacanya. Tapi mungkin ada yang bilang, emang salah gue belajar pinin? Enggak sih, cuma maksud gue itu adalah jangan tergantung sama pinyin tiap kali lu mau baca satu hanzi. Di awal-awal itu lu pakai hanzi itu boleh, kayak oh gue tahu ini bacanya si Huan. Tapi nextnya lu akan baca dari hanzinya itu. Karena kita belajar Mandarin, itu kan belajar huruf Mandarinnya. Sementara pinyin itu cuma nada, dalam tanda kutip. Dia itu cuma sistem yang diciptain biar kita sebagai orang yang belajar Mandarin itu bisa lebih ngerti lagi gitu. Huruf gimana baca, pronounce itu harusnya gimana. Jadi kan kita tahu Mandarin itu sebenarnya intinya itu ada di huruf Mandarinnya kan. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya gue akan lebih menyarankan orang untuk belajar Mandarin yang dasar dulu, segampang nih, wo, ta, gitu. Dan dia cuma perlu tahu, oh ini cara bacanya gimana. Bahkan dia nggak perlu pusingin pininnya apa dulu. Karena kan kalau misalnya gue langsung kasih lu satu huruf Mandarin dan gue langsung bilang cara bacanya gini, berarti lu akan ingatkan huruf ini dengan cara baca yang ini. Beda kalau misalnya gue kasih lu satu huruf, terus atasnya gue tulisin pinyin. Nah nanti lu mau baca huruf ini, lu harus ngeliat pinyin yang di atas dulu gitu kan. Tapi di akhir ini gue tetap mau bilang kalau gak ada salahnya lu mau belajar mulai dari mana. Karena bagi gue pada akhirnya yang paling penting itu adalah niat lu belajar. Jadi mau mulai dari manapun, kalau misalnya lu niat belajar ya pasti bisa. Mau lu mulai dari tulis, mau lu mulai dari ngomong doang, mau lu mulai dari pinyin. Tujuan gue cuma mau ingetin kalau jangan terlalu tergantung sama pinyin sampai akhirnya lu gak kenal huruf Mandarin itu sendiri. Oke, dan gue juga pengen dengar dari kalian yang belajar mulai dari pinyin dulu itu gimana kira-kira perkembangannya. Coba share. Gue tunggu di kolom komentar ya, kita diskusi bersama.